rahasia Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan atas perkenan Tuhan yang sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Kami rasakan kebaikan Tuhan, kami rasakan pertolongan Tuhan tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hidup napas kepada kami, supaya kami pergunakan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari hamba. Mari Tuhan Engkau buka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mudah mengerti apa maksud daripada firman Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami di hadapan sesama manusia. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, perenungan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini yang boleh saya bawakan dari kitab Injil pasal 14, kitab Injil pasal 14 ayat 15, Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu bukalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini berjudul tadi di sana perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Firman ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana dikatakan dari ayat 15, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Siapakah mereka yang berbahagia ketika mereka masuk di dalam perjamuan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya di sini. Dikatakan dari ayat 15,
dan 16 dikatakan di sana, tetapi Yesus berkata kepadanya, adalah seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Di sini yang mengadakan perjamuan yang besar itu adalah Yesus sendiri atau Allah sendiri. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang yang berdalih, banyak orang yang membuat alasan. Yang pertama tadi, mereka membuat alasan, yaitu mereka sudah membeli ladang, mereka tidak boleh hadir. Dikatakan juga di sana, aku sudah membeli 5 pasang lembu sehingga mereka tidak boleh hadir. Dan mereka mengatakan juga, aku baru kawin sehingga mereka tidak boleh hadir dalam perjamuan yang telah disampaikan lewat perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, banyak alasan-alasan dalih. Orang yang berdalih adalah orang yang beralasan untuk membenarkan dirinya. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, di mana dalam tafsiran di sini Bapak Ibu, undangan yang pertama itu adalah ditujukan kepada orang Israel. Tetapi undangan itu Bapak Ibu, mereka tidak mau mengikuti atau mendengarkan undangan itu dan tidak menghadiri undangan itu. Itulah gambaran kepada orang Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, yang punya pesta itu mengundang lagi supaya pestanya itu berisi, supaya orang-orang hadir dalam pestanya. Digambarkan tadi di sana Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, yaitu maka ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Inilah Bapak Ibu yang menghadiri undangan ini. Tidak tadi seperti yang beralasan, yaitu dikatakan tadi membeli ladang, yang membeli 5 pasang lembu, dan yang sudah baru kawin. Tetapi Allah sendiri mengundang di luar dari bangsa Israel. Digambarkan tadi di sana, yaitu kita sendiri. Digambarkan tadi di sana adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang buta, orang yang lumpuh, yang boleh dapat masuk di dalam undangan pesta itu. Bapak Ibu Saudaraku, itulah kita. Berarti Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam undangan Tuhan, yaitu juru selamatnya sebagai penolong kita, itu suatu anugerah yang terbesar buat kita. Karena undangan yang pertama tadi mereka tidak mau, tetapi di luar dari undangan itu adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Itulah kita yang dipanggil Tuhan untuk menerima undangan keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang berdalih, kenapa mereka berdalih? Yang pertama, mereka tidak mau menghormati Tuhan. Mereka tidak menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Digambarkan tadi di sana orang-orang yang membeli ladang, orang yang membeli 5 pasang lembu, orang yang baru kawin. Memang alasan mereka betul, tetapi apakah alasan itu sangat dibetulkan kalau Tuhan sudah mengundang mereka? Artinya Bapak Ibu, gambaran-gambaran ini adalah gambaran tentang hal-hal duniawi. Kalau kita tahu Bapak Ibu, gambaran tentang ladang itu mengenai properti atau masalah-masalah kekayaan dunia ini, mengenai tentang lembu, itu merupakan mengenai karir atau jabatan atau
Di sini perkawinan mengenai keluarga. Artinya Bapak Ibu, ketika manusia itu telah disibukkan dengan hal-hal duniawi, sehingga undangan Tuhan itu ditinggalkan, dinomor duakan, atau lebih utamalah manusia-manusia itu kepada hal-hal duniawi. Mereka dibutahkan oleh dunia ini. Tetapi kita Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang berada dalam ibadah kita adalah orang-orang digambarkan tadi di sana, orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang buta, orang yang lumpuh, yang menerima undangan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus menghargai undangan keselamatan yang dia telah terima daripada Tuhan. Kita akan baca Bapak Ibu dalam 1 Timotius Bapak Ibu, 1 Timotius pasal 1 ayat 15-16 dikatakan di sana, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan dapat hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu bagaimana Rasul Paulus menghargai undangan keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita harus menghargai undangan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu, kita boleh selamat, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan. Dalam kitab Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita hargai undangan yang daripada Tuhan. Jangan kita mencari alasan atau dalih yang membenarkan diri sendiri. Orang yang mencari alasan atau berdalih adalah orang yang tidak mau hidup di dalam kesuksesan. Namanya pun mereka mencari alasan. Mereka tidak akan berkembang, mereka tidak akan maju, karena mereka hanya mencari alasan demi alasan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan dikatakan di sana Bapak Ibu, ketika undangan itu tidak kita terima Bapak Ibu, apa yang terjadi ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Bapak Ibu, ketika orang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi Bapak Ibu banyak orang tidak menghargai keselamatan itu. Ketika Tuhan mengajak kita untuk tetap setia kepadanya, orang tidak menghargai Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di sini, Tuhan sendiri pun akan murka, akan marah kepada kita Bapak Ibu, kalau kita tidak mau mendengarkan undangan dan setia kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita, banyak orang, baiknya Tuhan itu, maha pengasihnya Tuhan itu. Tidak Bapak Ibu, pada waktunya Tuhan pun akan murka kepada orang yang tidak mau mengindahkan undangan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah hal-hal yang perlu kita pelajari. Banyak hal di dunia ini sibuk dengan hal-hal duniawi, sehingga hidupnya dibutahkan dengan hal-hal duniawi. Yang utama Bapak Ibu, bagaimana setiap hari undangan itu datang kepada kita. Undangan keselamatan, undangan yang memberikan masa depan, undangan yang memberikan kehidupan sampai selama-lamanya. Mari kita mau terima undangan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa.